Ya, ini sekarang momen inersia untuk benda tegar. Nah, jadi di topik atau di pembahasan sebelumnya kita sudah belajar apa itu momen inersia, benar ya? Tapi itu momen inersia untuk benda yang dianggap sebagai sebuah titik saja, sebuah partikel. Tapi bagaimana kalau kita mau menghitung momen inersia pada sebuah benda yang ada bentuknya? Nah, ini adalah contoh ya, rumus mencari momen inersia pada benda-benda yang umum dikenal, yang biasa kita akan hitung. Ya, ada yang berbentuk batang silinder, yang ini porosnya di pusat, jadi dia putarnya bisa dibayangkan ya kalau porosnya di pusat putarnya gini ya. Ini ke sini, yang ini ke sini ya. Kalau ini batang silinder poros melalui ujung, misalnya ujung sini, berarti satu batang ini dia putar gini, ya. Pelat segi empat, ya. Ini kalau yang pelat tipis ya. Ini kalau yang silinder berongga, seperti misalnya pipa, bisa kan pipa, atau apa ya? Pokoknya bentuknya seperti pipa gitu ya. Jadi dia ada ketebalannya sedikit dan dia bolong di tengahnya. Nah, kalau yang dia padat itu silinder pejal. Ini misalnya pada benda-benda seperti misalnya misalnya apa itu yang untuk angkat beban itu ya bisa kan. Nah, kalau ini silinder tipis berongga, misalnya seperti cincin, ya cincin ya bisa ya. Bola pejal misalnya seperti bola gitu yang padat, misalnya mungkin bola apa ya yang pejal ya padat itu apa, misalnya bola fitness atau bola gym bisa ya, itu kan bolanya walaupun dia kecil berat tuh padatnya. Nah, lagi bola tipis berongga. Bola tipis berongga itu ya bola juga, dia tipis ketebalannya seperti ini. Kita bisa lihat ketebalannya dan dia berongga, isinya tuh hampa gitu. Angin berarti isinya. Ya, misalnya bola sepak, bola futsal, bola basket, bola voli, ya. Oke ya. Ini sudah ada rumusnya masing-masing. Kalian boleh lihat langsung di sini, tapi kita akan langsung lompat ke contoh soal dan cara penggunaannya. Nah, contoh nih, sebuah batang memiliki panjang 20 meter, massa 5 kg. Diputar melalui ujung batang, artinya itu adalah yang ini. Oke, kita hafal dulu. Inersia, momen inersianya I sama dengan 1/3 kali M kali L kuadrat, di mana L adalah panjang batang. Oke. Nah, ini dia. Oke, tinggal masukkan. M itu massa, massanya 5 kg. 5, L itu 20 dan memang L itu dalam meter ya. Jadi kalau dia sentimeter harus ubah ke meter ya. Ini juga kalau dia dalam gram harus ubah ke kilogram. Berhubung massa dan L-nya satuannya sudah cocok, langsung masukkan, langsung hitung. Ya, jadi 20 kuadrat 400 kali 5 2000, 2000 bagi 3 6660, 666,67 seperti itu. Satuan dari momen inersia adalah kilogram meter kuadrat, masih sama ya. Sebuah batang bermassa 2 kilogram berputar pada ujungnya dan mengalami momen 8 kilogram meter kuadrat. Berapa momen inersianya bila batang tersebut diputar pada pusatnya? Oke. Batang bermassa 2 kilogram berputar pada ujungnya. Case-nya seperti ini persis. Batang diputar pada ujungnya. Sekarang dan momen inersianya dikasih tahu 8. Ditanya bagaimana momen inersianya dari 8 jadi berapa kalau diputar pada pusatnya, berarti jadi seperti ini. Ini. Nah, bedanya di sini apa? Beda pada rumusnya. Dari yang sepertiga jadi 1/12 ml kuadrat. Maka ini adalah kondisi pertama. Porosnya misalkan di ujung di A ya, nah, ujung. Maka pakai yang sepertiga. Oke, misalkan dia adalah batang AB ya. Penamaan saja nggak apa-apa. Oke. Nah, di sini kita tadi tahu momen inersianya 8. Maka kita masukkan massa 2. Apa yang kali ini tidak diketahui yaitu panjang batangnya. Nah, jadi tidak seperti soal tadi itu kasih tahu M dan L cari I. Ini dikasih tahu I dan M, kita bisa cari L. Ya, jadi sepertiga pindah dulu ke ruas kiri jadi 3 kali 8 24.
2 pindah jadi bagi, 24 bagi 2, 12. L kuadrat sama dengan 12. Nah, di sini kita tidak usah mencari L-nya. L-nya berarti akar 12 kan? Tidak usah. Kenapa? Kita langsung ke keadaan kedua untuk langsung tahu. Nah, sekarang porosnya bergeser di tengah nih. Kita namakan titik O boleh ya. Rumusnya berubah jadi 1/12. Nah, kita hitung I-nya. 1/12 kali M 2 dan L kuadrat. Nah, ini langsung kita ambil dari sini 12. Makanya tidak usah dicari L karena lagi pula kita akan pakai L kuadratnya di sini. So 12 bisa coret sisa 2. Berarti momen inersia dari 8 berubah menjadi 2 gitu karena dia geser dari ujung ke pusat. Nah, ini sangat masuk akal sekali. Kalian bayangkan kalau porosnya di sini dia putarannya akan semakin dibandingkan kalau yang porosnya di sini putarannya kan kecil ini ya. Tapi kalau kalau di ujung dia putarannya gini, besar ya. Makanya di sini putarannya 8 momennya. Kalau di sini 2, makin kecil jadinya. Make sense? Jadi kita harus mengerti juga logika ya, logika berpikirnya pada konsep ini. Baru kita bisa lebih mudah untuk sekiranya kalau kita sudah hitung itu jawaban yang kita buat itu masuk akal tidak, benar tidak. Oke. Kalau tadi I-nya dari 8 jadi makin besar, oh itu malah berarti kita tahu kita ada salah hitung. Karena nggak mungkin kita bandingkan saja tadi konsepnya kita udah mengerti bahwa poros di pusat pasti makin kecil ya. Oke. Berapa momen inersia bila batang tersebut diputar pada pusatnya harus dapat tadi 2 ya. Nah, ini sudah dapat, lalu di bawah apa? Ini adalah cara kedua. Saya mau tunjukkan. Ada cara yang kalau saya sih lebih prefer ya, menurut saya lebih gampang. Tapi nggak tahu menurut kalian, kita langsung coba lihat. Jadi caranya adalah melakukan perbandingan. Kondisi pertama, inersia 1 saya buat rumus tadi. Dibandingkan artinya, perbandingannya membandingkan. Inersia kedua, bila porosnya di pusat, rumusnya 1/12. Sekali lagi, berarti ini keadaan pertama per keadaan kedua. Maka kita lihat di kanan, I1, I yang awal-awal 8 kita tahu. I2 yang kita nggak tahu kita mau cari. Nah, di sini keuntungannya apa? Karena sangat gampang bisa dicoret saja ml kuadrat coret. 3 dan 4, 12 boleh coret jadi 4 kali silang. Ini 1/1, 1 kan? Ini 1/4 ya, kali silang. 1/4 kali ke 8. I2 kali ke yang 1/1 tadi ya I2 saja. Jadi ini menggunakan konsep kali silang yang mungkin kita pelajarinya di SD kelas 6 ya, nggak salah ya, SD kelas 6. Oke, jadi selesai 1/4 kali 8, 2. Udah dapat. Nah, awalnya mungkin ini akan kelihatan lebih beresiko, lebih membingungkan. Tapi percayalah, kalau kalian memilih untuk mempelajari cara ini, ke depannya setelah kalian udah bisa, cara ini akan jauh lebih gampang dan lebih efisien, lebih cepat. Oke, jadi boleh dipertimbangkan. Saya next dulu. Nah, di sini ada inersia poros sembarang. Apa itu poros sembarang? Jadi gini, yang tadi kita pelajari, ini antara dia porosnya di ujung atau di pusat kan? Apakah poros benda itu pasti selalu kok nggak di ujung atau di pusat? Enggak selalu. Bagaimana kalau saya zoom nih, porosnya misalnya pas di kira-kira di sini atau geser sedikit di sini? Nggak balance kan artinya bendanya kan bisa terjadi. Jadi bagaimana cara menghitungnya seperti itu? Maka kita menggunakan konsep rumus ini, yaitu inersia yang baru jika porosnya digeser ya menjadi sembarang sama dengan inersia awalnya tambah M massa kali D. D ini apa? Pergeserannya. Gesernya sejauh berapa porosnya? Dari awalnya di kuadrat. Nah, untuk membuktikan keabsahan rumus ini, kita bisa buktikan apa? Nah, sekedar informasi, sebenarnya poros itu lazimnya di tengah, benar ya? Center atau poros dari benda itu kan umumnya di tengah, ini ya. Nah, maka ini sebenarnya rumus standarnya 1/12 ml kuadrat. Nah, yang ini di ujung jadi 1/3 ml kuadrat itu sebenarnya dari mana? Dari tadi kan kalian taunya rumusnya udah dikasih. Ternyata 1/3 ml kuadrat nih
kita bisa dapatkan dari konsep ini, yaitu kita menggeser porosnya dari tengah menjadi ke ujung. Kita coba. Batang tadi porosnya di tengah kan rumusnya 1/12 ml kuadrat ya. Nah ini jadi selalu tuliskan rumus awal tambah M kali, nah D itu tadi pergeserannya, kita geser ke ujung, sap, nih poros A ujungnya. Nah ini kan L ya, batangnya kan luasnya L. L ini artinya panjang batang, sorry bukan luas, panjang batang seluruhnya. Berarti ini kan setengah L ya, atau L/2. Berarti dia bergeser dari tengah ke ujung itu bergeser sebanyak L/2. Kita masukkan. D-nya L/2. Hitung L/2 di kuadrat. Berarti L kuadrat per 2 kuadrat 4. Oke. Terus kita ini ada dua pecahan, kita samakan penyebut saja. Seperti cara yang kita pelajari di SD ya. 4-nya kita kali 3, 12. Yang atas enggak ada angka 1, anggap 1 kali 3, 3. Jadi ini 1 ml kuadrat per 4 jadi 3 ml kuadrat per 12. Ya, ini pokoknya cara matematika di SD dan di SMP ya yang kita pelajari, samakan penyebut. Nah, 1 ml kuadrat dan plus 3 ml kuadrat jadi 4 ml kuadrat per 12. 4 dan 12 boleh sederhanakan jadi 1/3 ml kuadrat, terbukti. Jadi mencari ini juga bukan sembarangan dikasih ya gitu dari entah dari mana, tetapi sebenarnya ditemukan oleh dulu mungkin peneliti yang membuat rumus-rumus ini ya. Nah, jadi sekarang kita udah bisa tahu kalau dia digeser sedikit aja, misalnya digeser berapa, kita tinggal masukkan di D ini bisa dapat rumus barunya. Oke? Ah, oke. Nah, ini contohnya. Batang tipis 4 meter L-nya, L-nya 4 ya. Masanya 240 gram, ingat ubah ke kilogram ini berarti. Oke? Nah, dia apa ini terjadi? Besar momen inersia batang berapa jika poros digeser ke kanan sejauh 1 meter? Oke, kita hitung. Nah, ini rumus yang sama dengan tadi. Hanya saja ini yang saya kutip sekaligus bisa kalian bisa memberikan kalian pengetahuan tambahan bahwa kadang D itu ditulis sebagai X. Gak apa-apa. Nah, X itu pergeseran ya. Sama ya. Langsung ke rumus. Nah, sama. Tulis rumus awal tambah M kali X kuadrat. X adalah pergeseran. Pergeserannya 1. Maka 1 kuadrat. Oke, lalu apa yang dilakukan sini? Oh, sebelumnya dia tarik M keluar dulu. Boleh. Oke, tarik M keluar dulu. Maka M-nya itu adalah 240 gram dibagi 1000, diubah ke kilogram. 240 gram ubah ke kilogram, sekali lagi berarti 240 per 1000 atau 24/100 ya M-nya. Nah, sisalah di sini L kuadrat per 12 di sini, dan di sini adalah X kuadrat. X tadi 1 dimasukkan, kemudian disamakan penyebut, kali dijumlahkan dulu baru dikalikan kembali ke M yang di depan. Nah, kalian boleh ikut cara seperti ini, tarik M keluar, atau ikut cara seperti ini saja. Nah, tidak ditarik keluar, jadi dihitung masing-masing dulu, baru terakhir dijumlahkan, akan sama saja. Ya, oke. Jadi itu pembahasan momen inersia pada benda tegar hari ini. Semoga mengerti.